I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, make it call. I got 3 old thoughts, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik-baik, luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik ya, sebelum memulai pelajaran, silakan Finza selaku ketua kelas memimpin doa. Siap gerak. Sebelum belajar pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan periksa dulu bajunya sudah rapi, jilbabnya dan lain-lain. Sudah rapi? Baik, silakan duduk. Baik, sebelum mulai pelajaran Ibu absen dulu ya. Akla, Ibu. Caca, Ibu. Lita, Ibu. Nanti, Ibu. Hamba, Ibu. Maisa, Ibu. Semuanya hadir ya hari ini ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sebuah data berkumpul atau yang kita sebut ukuran pemusatan data. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pengolahan data, ya. Ada yang tahu pengolahan data apa aja? Saya, Bu. Ya, silakan Caca. Wawancara, observasi, dan kuesioner. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk Caca. Ya, berarti Caca daya ingatnya masih tajam. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian dapat mengamati masalah kontekstual, ya, dan dapat menentukan nilai mean, median, dan modus dari data tunggal dengan cepat. Oke, yang kedua kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pemusatan data. Tapi sebelumnya mari kita panaskan otak terlebih dahulu ya, yaitu ice breaking. Tepuk konsentrasi biar kamu tambah semangat belajar. Baik, karena kita belajar tentang ukuran pemusatan data, Ibu akan mengambil bagian-bagian ukuran pemusatan data tersebut untuk tepuk konsentrasi. Baik, kalau Ibu bilang mean, berarti tepuknya sekali aja. Kalau Ibu bilang median, berarti tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang modus, berarti tepuknya 3 kali. Oke? Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Mean, median, modus, modus, mean, mean, median, median. Oke, lebih cepat ya. Mean, median, modus, 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 median, 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 mean, 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 modus, mean. Nah, oke, semuanya nggak ada yang salah. Baik, semuanya berarti konsentrasi. Baik, konsentrasi sudah penuh. Nah, pernahkah kalian bertanya bagaimana cara menentukan ukuran sepatu paling banyak di kelas ini agar operasi tidak salah stok? Atau berapa rata-rata nilai matematika kita? Nah, perhatikan gambar di depan ini, materi yang sudah disiapkan.
nilai matematika, nilai ulangan harian 5 siswa. Ya, 5 siswa. Ini ada 70, 80, 90, 100. Oke? Jika kalian harus memilih salah satu angka yang paling mewakili kelompok ini, ya, angka mana yang akan kalian pilih dan mengapa kalian pilih? Oke. Untuk menjawab ini, silakan berkumpul. Kita buat kelompok, ya. Kita buat kelompok masing-masing. Satu kelompok 3 orang dan ada yang 4 orang, ya. Oke. Untuk kelompok 1 itu barisan ini. Kelompok 2 barisan ini, barisan kedua. Kelompok 3 barisan ketiga. Paham? Silakan buat satu meja. Oke, sudah ya. Di sini Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya. Di sini kita akan membahas kasus tentang kedai susu segar, ya. Kenapa ada kasus itu? Karena dia bingung. Dia mau pilih apa, menentukan dagangannya yang paling laris. Dia bingung. Nah, sekarang kalian akan membantu mencarinya. Oke. Silakan kamu kerjakan LKPD yang diberikan. Ibu beri waktu 15 menit untuk menentukannya. Silakan mulai dari sekarang. Kalau rasanya ada dua yang sama banyak, modusnya yang mana? Wah, pertanyaan bagus ya. Nah, coba lihat definisi buku di buku catatan kalian, di buku satunya. Nah, modus itu yang paling sering muncul, ya. Kalau modus yang paling sering muncul, kalau ada dua nilai yang frekuensinya sama-sama tinggi atau sama-sama rendah, berarti modusnya ada dua. Nah, tapi di kasus LKPD yang Ibu berikan ini, coba cek lagi ya total penjumlahannya. Paham ya? Paham, Bu. Paham ya kita? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Baik, waktu diskusi sudah habis. Ya. Baik, oke, silakan yang kelompok 3 presentasikan hasilnya. Hasil analisis kalian gimana? Namanya aja, Bu. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil
Kita itu sudah mencatat jumlah bab yang terjual selama 7 hari terakhir. 15, 20, 15, 30, 25, 15, 40. Hasil yang kami dapat adalah rumusnya di sebelumnya. Cara mencarinya menggunakan rumus X bar sama dengan 15 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 30 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 40 dibagi 7. Hasilnya 160 dibagi 7 sama dengan 22,86. Gimana kelompok lain? Hasilnya sama? Oke, silakan lanjut lagi. Nomor 2, median. Urutan data dari terkecil ke terbesar lalu tentukan nilainya. Urutan data 15, 20, 15, 20, 15, 30, 25, 15, 40. Mediannya 15, 15, 15, 20, 25, 30, 40. Ya. Mediannya adalah 20 karena 20 berada di urutan tengah. Oke, betul. Selanjutnya 3, modus. Berapa jumlah penjualan yang paling sering muncul? Modusnya 15. Oke. 4. Jika pemilik kedai ingin menyetor bahan baku untuk minggu depan, angka mana yang paling membantu? Jelaskan alasannya. Pilihan kami adalah Mean. Alasannya, karena Mean memberikan gambaran umum total kebutuhan bahan baku dalam satu periode. Pemilik bisa memprediksi total 5, 30, 40. Ya. Mediannya adalah 20 karena 20 berada di urutan tengah. Oke, betul. Selanjutnya 3, modus. Berapa jumlah penjualan yang paling sering muncul? Modusnya 15. Oke. 4. Jika pemilik kedai ingin menyetor bahan baku untuk minggu depan, angka mana yang paling membantu? Jelaskan alasannya. Pilihan kami adalah Mean. Alasannya, karena Mean memberikan gambaran umum total kebutuhan bahan baku dalam satu periode. Pemilik bisa memprediksi total stok untuk 7 hari ke depan agar tidak kekurangan secara keseluruhan. Namun, jika ingin melihat jumlah yang paling aman, agar stok selalu tersedia di hari-hari biasa, modus juga bisa dipertimbangkan sebagai batas minimal stok harian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 sudah sukses ya, berarti mereka paham bagaimana mengolah, bagaimana menghitungnya. Oke, silakan duduk. Ya, luar biasa diskusi hari ini. Sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyimpulkan perbedaan si 3 serangkai tadi? Mean, median, dan modus. Siapa kan? Saya, Bu. Ya, silakan nanti. Mean itu dijumlah lalu dibagi. Median itu nilai tengah setelah diurutkan. Dan modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang paling populer. Bagus. Tepuk tangan untuk Kinanti. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang. Bagian yang mana yang belum mengerti? Oke. Menghitung median kalau datanya benar, Bu, harus bagi 2 lagi ya. Iya, betul. Nah, perlu ketelitian ya di sana ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas ukuran penyebaran data, ya. Silakan pelajari bab selanjutnya. Ingat ya tadi kalau apa tadi yang ditanya sama Laura? Iya. Iya betul. Jadi kalau median itu kalau datanya benar harus dibagi 2 lagi, gitu ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas ukuran penyebaran data ya. Silakan pelajari bab selanjutnya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan tempat duduknya seperti semula. Terima kasih atas waktunya Nana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motherfucking